terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman-Mu. Sebelum tidur kami mau merenungkan firman-Mu sejenak untuk menjadi kekuatan rema buat kehidupan kami. Supaya setiap hari Tuhan kami berjalan bukan dengan apa yang kami lihat, tapi apa yang kami percayai di dalam Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan ya. Malam ini saya akan merenung firman tentang bagaimana kita hari-hari ini hidup itu harus di atas iman, bukan di atas fakta. Saudara dan saya, kita ini tahu bahwa kita orang benar itu hidup itu harus oleh iman. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, keadaan tidak semakin baik ya, hidup yang semakin sulit, susah, itu pun kita tidak perlu takut. Kenapa kita takut? Karena kita hidup melihat fakta demi fakta. Orang kalau hari-hari ini masa makin sukar ya, keadaan makin sulit, yang jahat makin jahat. Kira-kira saudara kalau lihat fakta, anak semakin berontak sama orang tua. Kira-kira kalau saudara hidup lihat fakta, kita kuat tak saudara? Jujur, orang kalau hidup lihat fakta di masa sukar, hidup pasti tidak kuat saudara. Hidup ini pasti sudah rasanya sudah tidak ada artinya. Hidup hari ini rasanya kita cuman isinya takut, khawatir, cemas, depresi, marah sama Tuhan. Sehingga apa? Kita ini imannya tidak jalan. Kita ini jadi orang benar yang gagal total. Jujur kalau lihat realita hari ini di masa sukar, kita tahu keadaan itu makin sulit. Masalah kita yang kita hadapi makin besar. Ada banyak orang yang konseling sama saya berkata gini, Bu, coba Ibu bisa bayangin. Uang yang ada di tabungan saya sudah semakin merosot. Ya Bu, keuangan saya sudah makin menipis, sementara Ibu bisa bayangin kebutuhan yang harus saya bayar, baik itu kebutuhan anak-anak, dapur harus mengepul ya, setiap hari harus mengepul, anak-anak butuh biaya, itu semakin tidak sedikit, uang sekolah naik, semuanya naik, sementara yang ada di tangan ini makin serba sedikit. Kira-kira kalau kita lihat realita, tidak ada orang yang kuat hari-hari ini saudara. Benar, tidak ada. Orang kalau pakai akal pikiran hidup tanpa iman, orang dunia pun bukan hanya orang benar, orang dunia pun ada banyak orang yang sudah kepingin, rasanya sudah tidak kuat, putus asa, frustasi, dan sebagainya. Saudara tahu kehidupan realita hari-hari ini. Makanya kita ini bersyukur sama Tuhan sudah diberi batasan. Yuk, hiduplah oleh iman. Jangan di atas fakta. Sekalipun memang faktamu ini sekarang tambah parah, tambah buruk ya, tambah di luar pengendalian kita. Tapi kita percaya kita ini masih hidup dalam pengendaliannya Tuhan. Kita sudah tidak bisa kendalikan keuangan kita, ya, suami kita, anak-anak kita, fisik kita. Mungkin kita hari-hari ini divonis tiba-tiba sehat, ketawa-ketawa, divonis kena penyakit kanker. Ya, semua di luar pengendalian kita, namanya badai. Makanya waktu saya tulis renungan di Matius 8 itu bagus saudara. Ya, realita kalau ada badai sekonyong-konyong dan badainya itu menimbus bahtera saudara, itu badai yang besar kira-kira. Bahkan saudara mungkin pada waktu itu murid-murid lihat Tuhan itu tidur, Tuhan itu diam. Realita pasti takut, sudah badainya sekonyong-konyong, tidak ada persiapan, badainya besar sampai rasanya sudah menimbus bahtera rumah tangga kita, keuangan kita, kesehatan kita. Lah kita teriak minta tolong, Tuhan juga terlihat tertidur. Jujur hari-hari ini tidak ada orang kalau tidak pakai kacamata iman, tidak ada yang kuat saudara.
Orang kalau lihat realita masa sukar tanpa iman percaya kepada Tuhan, maka tidak ada orang yang bisa bertahan hidup. Semua pasti merasa buat apa hidup seperti hari ini. Tapi percayalah, yuk kita baca di Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 kita baca. Bagaimana hidup di atas iman tanpa melihat fakta. Karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 1 ayat 23. Orang benar itu bukan hidup oleh fakta yang menentukan, tapi oleh rasa percayanya kepada Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun. Ada kata apa saudara? Tekun. Orang tekun itu ndak syukur-syukur jalani cuman 1 hari 2 hari, ndak. Ya, kita jalani penderitaan tuh ndak tahu sampai kapan. Tapi firman Tuhan berkata, kamu harus bertekun dalam iman. Jadi hari ini yang ditekuni itu jangan lihat fakta, tekun. Jangan lihat realita, tekun. Jangan banyak dengar apa kata orang terus. Tapi yang firman Tuhan mau ajak kita semua, kalau kita berdiri di atas iman, maka bertekunlah dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Hari ini kita percaya Injil itu sudah diberitakan. Ada banyak perkataan firman Tuhan itu yang membuat iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita hari ini dipaksa Tuhan harus, yuk 3 hal. Orang yang berdiri di atas iman bukan di atas fakta. Itu yang pertama, harus bertekun dalam iman. Nggak bisa hari ini saudara tekun cari solusi masalah. Itu berarti saudara masih bertekun dengan melihat fakta. Orang yang hari ini takut, khawatir, jujur. Kalau kita koreksi, kita renungkan hidup kita. Kenapa kita takut, khawatir? Kenapa kita depresi? Karena kita bertekun melihat fakta. Orang kalau tekunnya lihat fakta, ndak mungkin saudara iman bisa timbul seperti emas. Yang ada imanmu tenggelam. Orang kalau lihat fakta terus, imannya nggak mungkin timbul seperti emas. Justru orang yang bertekun dalam iman, itu yang membuat imannya akan murni, timbul seperti emas. Yang penting percaya melihat kuasa Tuhan, bukan melihat kuasa masalah yang makin menindas hidup saudara. Yang kedua, yaitu tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita sudah 3 hari dengar khotbah. Kalau saudara lihat seri khotbah saya, doa sudah diposting. Doa yang menarik kuasa Tuhan ya. Yang kedua kemarin pengharapan. Makanya kenapa beban berat akan jadi berkat, karena dalam perjalanan kita berbeban berat itu ada pengharapan yang membuat pengharapanmu bersama Tuhan tidak akan hilang, tidak akan mengecewakan, tidak akan memalukan. Malam ini kita berbicara tentang bagaimana hidup di atas iman. Percayalah 3 hal, kita akan lihat bagaimana bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, jangan digeser dari pengharapan akan Injil. Hari ini iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekali kita berharap akan firman, saudara tidak usah mengharapkan realitamu. Hari ini realita boleh bertambah buruk, tapi pengharapan akan firman itu pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Kita lihat dari realitanya Ayub. Ya, orang bertekun dalam iman itu yang pertama kita lihat bagaimana Ayub 23 ayat 13 dan 14. Apa yang Ayub
kitab Ayub katakan. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Kalau hari-hari ini kita mengalami keadaan yang tersulit, masa-masa yang makin sukar, kita lagi diperlakukan yang jahat, makin jahat atas hidup kita. Banyak anak-anak berontak, ini tanda-tanda di akhir zaman. Kasih sebagian orang sudah tawar, ada banyak raja tega, ada banyak orang tidak tulus, ada banyak pengkhianatan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi yuk kita lihat kitab Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Hari ini iman itu bertekun dalam iman, itu percaya. Apa yang kitab Ayub katakan bahwa iman percaya Tuhan tidak pernah berubah. Pastikan keadaan hidupmu bisa berubah. Namanya badai itu datang sekonyong-konyong ya. Kita semua tidak tahu seperti yang saya ceritakan kemarin ya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Anak umur 22 tahun mati meninggal dalam kecelakaan yang membuat orang tuanya kagetnya luar biasa. Anak baik-baik itu namanya badai. Seperti saya ngalami keadaan tiba-tiba ya, rumah tidak ada apa-apa, tiba-tiba dihantam petir sampai habis uang banyak semua. Mungkin ada yang keadaan hidupmu tiba-tiba uangmu dibawa kabur sama teman baik, partner bisnis yang mungkin orang terdekat yang sudah engkau percayai, tapi mereka bawa uang kabur. Semua badai itu tidak pernah diundang, akan datang sekonyong-konyong. Dan ketika badai datang, keadaan hidup kita pasti berubah. Waktu rumah tangga saya ngalami badai, keadaan hidup berubah tidak jelas. Yang tadinya bisa hidup nyaman, tiba-tiba harus berubah. Harus menerima realita yang pahit. Tapi percayalah, apapun bisa berubah. Tapi iman percayamu kepada Tuhan jangan pernah berubah. Iman percayamu tetap Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Yang kedua, iman percaya Tuhan itu pasti melaksanakan kehendaknya. Kalau kita percaya Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sekalipun sampai hari ini, realita kehidupan kita makin pahit, makin buruk, makin sulit, makin tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, Tuhan tetap tidak pernah berubah. Dia tetap berdiri di atas penderitaan kita, dia tetap berdaulat dan dia tidak pernah berubah, selalu mendatangkan kebaikan, membuat segala sesuatu indah. Bahkan iman percaya bahwa Tuhan pasti melaksanakan kehendaknya. Yang pasti kehendak Tuhan buat orang benar itu selalu memberkati orang benar. Kehendak Tuhan buat orang benar selalu menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Kehendak Tuhan atas orang benar adalah hari ini kita pasti akan melihat kehidupan kekal bahagia selama-lamanya. Itu yang tidak pernah berubah, dan kita percaya di balik masalah kita yang buruk, kehendak Tuhan tetap terbaik yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, Tuhan itu percaya, kita iman percaya Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Tidak mungkin ketetapan Tuhan itu tidak diselesaikan. Hari ini engkau belum melihat sesuatu yang baik, itu karena Tuhan sedang menyelesaikan proses ketetapannya. Di saat kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini Tuhan itu pasti menyelesaikan apa yang ditetapkan. Saat lemah dia sedang bekerja menyempurnakan kuasanya. Di tengah kesesakan saudara, keajaiban ketetapannya. Di tengah kemalangan yang banyak, percayalah ketetapan Tuhan
pasti melepaskannya. Jadi kita tenang aja. Siapa yang lagi ngalami lemah, kemalangannya banyak, kesesakannya banyak, ketetapan Tuhan bukan dibalik kelemahan kita, kuasa Tuhan hancur. Enggak, saudara. Dibalik kelemahanmu, kuasaku sempurna. Mazmur 31, dibalik kesesakan tuh kita, keajaiban Tuhan terjadi. Dibalik kemalangan yang banyak, Tuhan pasti melepaskannya. Itu yang jadi ketetapan Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Tuhan pasti melaksanakan kehendaknya, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Itu sebabnya iman itu harus bertekun. Saudara harus bertekun hari-hari ini. Katakan, Tuhan, aku tidak melihat Tuhan. Aku belajar bertekun dalam iman karena aku percaya Engkau itu tidak pernah berubah. Sekalipun hari ini keuanganku berubah, bangkrut, suamiku berubah setia, kesehatanku tiba-tiba divonis kanker, tiba-tiba Tuhan ada badai besar menimpa aku, tapi aku tetap bertekun dalam iman bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau pasti melaksanakan kehendak-Mu dan Engkau pasti menyelesaikan ketetapan-Mu. Hari ini kita yang lagi berproses belum selesai. Tuhan tuh lagi menyempurnakan kuasanya. Tuhan itu lagi melepaskan saudara dari banyak kemalangan. Tuhan itu pasti melaksanakan keajaibannya. Tenang aja, ini semua pasti digenapi. Makanya hari ini jangan bertekun lihat fakta, ya. Saudara yang lagi takut, selidiki hati saudara, selidiki hidup saudara. Pasti saudara bertekun lihat fakta, makanya takut, khawatir, cemas, deredek. Pasti hidup kehilangan semangat sehingga saudara terpuruk hari-hari ini. Tapi coba belajar hidup hari ini di atas iman. Saudara pasti akan bertekun dalam iman. Yang kedua, bagaimana kita hari ini untuk hidup tetap teguh, tidak bergoncang. Ya, kita lihat dari kitab Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Apa yang dilakukan Ayub? Kalau saya lihat Ayub itu teguh, saudara. Ayub itu hidupnya ndak pernah banyak dengar apa kata orang. Hidupnya ndak banyak lihat fakta. Hidup ndak banyak dengar apa yang dikatakan faktanya yang terjadi. Tapi lihat Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ini yang perlu kita contoh dari kehidupan Ayub. Saudara dan saya hadapi apapun hari ini, yuk tetap teguh, tidak tergoncang. Banyak orang yang sudah tergoncang hari ini dengan goncangan yang berat. Ekonomimu tergoncang berat, rumah tanggamu tergoncang berat, kesehatanmu tergoncang berat, iman kita juga ikut tergoncang. Pastikan hidup kita jangan pernah tergoncang, karena kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ada di pihak saudara. Dunia tidak punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya hari ini kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan, yang jadi pertanyaan kenapa kita tergoncangkan. Kenapa kita tidak berdiri teguh aja. Jangan pernah tergoncang oleh masalah hari ini yang membuat imanmu bertanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Tapi pastikan iman itu teguh, tidak tergoncang. Ya, yang pertama tadi tekun, yang kedua teguh, tidak tergoncang. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya. Ayub berapa ya? Kok salah ya? Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Sebentar, mungkin saya yang salah, sebentar ya. Saudara hari ini tetap teguh ya, jangan bergoncang. Saudara percayalah kehidupan ini berjalan sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Tenang aja, kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, kuasanya yang tidak pernah berubah. Saudara sadar tidak di masa-masa kehidupan kita sampai hari ini, seburuk-buruknya orang benar itu tetap berjalan dalam kuasanya yang tidak berubah, ketetapannya yang tidak berubah, kehendaknya yang tidak berubah. Ya, saudara percaya hari ini kita tetap semangat. Kita buka ya Ayub 2, benar, Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini banyak orang hari ini kalau kita dengar, banyak orang juga berkata buat saya, Eli, kamu ya jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik. Tuhan ya Tuhan, tapi kamu juga harus berpikir logika loh.
Suamimu sekarang ini sudah berapa tahun? Lihat perubahannya ya tambah parah juga kadang-kadang. Walaupun kamu sudah di PHP, akal logika jalan. Ada banyak suara-suara sumbang seperti yang dialami Ayub dari orang terdekat, istrinya sendiri. Berkata, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Mungkin ada banyak kata-kata yang hari ini melemahkan iman kita. Sekali lagi, kalau itu terjadi, Tuhan tetap mau supaya kita tutup telinga, teguh, tidak tergoncang. Ayat 10, jawab Ayub ini yang luar biasa. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hari ini yuk, orang yang teguh tidak tergoncang, itu jangan sampai kita mengatakan yang buruk. Pastikan kalaupun ada banyak suara sumbang, hari ini kita sebagai orang benar. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub itu orang yang tekun, Ayub itu orang yang saleh, Ayub itu orang yang setia. Itu ciri teguh tidak tergoncang. Walaupun hari ini mungkin suamimu sendiri, mungkin itu orang tuamu sendiri, ya mungkin berkata sudahlah cerai aja. Buat apa kamu hidup menikah diinjak-injak sama harga diri sama suamimu. Suamimu sudah tidak cinta, betapa kamu bodoh begonya kamu tetap bertahan. Mungkin itu suara-suara yang sedang kita dengar hari-hari ini. Tapi pastikan jangan sampai, ya, istri Ayub berkata, masih bertekunkah kamu Ayub? Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Tuhan Allahmu. Kalau Ayub hari ini berubah, dia dengar apa kata istrinya, maka dia tidak akan tekun, dia tidak akan saleh, dia akan kutuki Tuhan sehingga dia tidak akan jadi orang setia. Tapi pastikan kita sebagai orang benar, Ayub membuktikan dia tetap menjalani ketekunannya, dia tetap hari itu tetap menjadi saleh dan dia tetap setia. Bahkan dia marah sama istrinya. Masakan kamu mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi yang buruk kamu tidak menerima. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Pastikan orang-orang yang teguh hari ini tidak tergoncang. Apa yang diucapkannya pasti adalah firman. Hari ini kita mungkin dikatai orang yang buruk tentang iman kita. Saya kalau dikatai, Eli kamu itu bodoh, aku lihat suamimu seperti ini. Suamimu sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi saya selalu menyangkal dengan firman. Saya cuma bilang gini, kamu melihat apa yang di depan mata, yang sementara. Tapi aku bersama Tuhan sudah melihat yang kekal selama-lamanya. Yang sementara nilainya tidak kekal, tapi yang tidak terlihat itu yang kekal. Dan aku memilih untuk melihat yang tidak terlihat, yaitu suatu kali suamiku pasti jadi orang benar yang takut akan Tuhan. Nggak mungkin doaku sia-sia. Itu yang saya ucapkan. Dengan apa? Dengan tekun. Saya tetap menjalani saleh, hidup saleh, dan saya tetap setia. Saya tidak mengingkari iman saya tidak mengingkari kesetiaan saya tetap belajar setia kepada suami yang tidak setia, karena saya tahu iman saya teguh tidak tergoncang. Imannya selain tekun, teguh tidak tergoncang. Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Pastikan malam ini kita juga menjalaninya, bertekunlah seperti Ayub, ya. Jangan sampai ketika kita didengar suara sumbang, masih tekunkah kamu dalam kesalehanmu? Apa hasilnya kamu tekun mengikut Kristus? Apa hasilnya kamu tetap hidup saleh menjadi istri yang setia? Apa hasilnya? Lebih baik kamu ambil jalan pintas aja. Kutukilah Allahmu dan hidupmu matilah. Mungkin ada banyak kata-kata, tapi pastikan hari ini yuk tekun jadi pengikut Kristus. Tetap hari ini hidup saleh, ya. Hari ini pastikan kita tetap menjalani hidup sebagai orang yang saleh. Tekun jadi pengikut Kristus. Tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Bahkan hari ini kita tetap setia menjadi pengikut Kristus.
Jangan sampai keadaan hidup hari ini yang membuat kita hidup di atas fakta, sehingga kita hari ini imannya tidak timbul seperti emas, tapi malah imannya tenggelam. Kalau kita iman tenggelam, maka kita jadi orang benar yang gagal total. Pastikan kita ini jadi orang yang sukses menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir, supaya kita mendapatkan penghargaan mahkota yang luar biasa, upah yang luar biasa. Tuhan lagi cari pahlawan-pahlawan iman di akhir zaman, yaitu iman yang tekun, ya, iman yang teguh, tidak tergoncang. Yang terakhir yaitu iman. Jadi ikut Kristus itu satu paket, ya. Kalau saudara hari ini seperti istrinya Ayub itu tidak mau satu paket, maunya yang baik-baik, yang nyaman-nyaman. Haleluya, kalau kantongnya banyak, istri baik, suami baik, anak-anak baik, kesehatan baik, berarti itu kita mau menerima yang baik. Tapi satu hal, kita ikut Kristus tetap satu paket. Hal baik, puji Tuhan, haleluya. Hal buruk, Allah tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena lewat hal buruk kita sedang dibentuk karakter Kristus. Lewat hal buruk kita ini sedang dimunculkan iman timbul seperti emas, bukan iman yang tenggelam di tengah masalah yang berat. Pastikan hari ini yang ketiga, jangan bergeser dari Injil, ya. Yang tahap pertama apa? Tekun dalam iman. Yang kedua, iman yang teguh tidak tergoncang. Yang ketiga, iman yang tidak bergeser dari Injil. Itu hidup di atas iman, bukan di atas fakta. Kalau hidup di atas fakta, saudara tidak perlu hari ini bangun tekun iman. Ya sudah, realitanya ini saudara anggap masalah saudara yang menentukan hidup saudara selama-lamanya. Saudara percaya siapa yang menentukan hidup kita selama-lamanya? Yesus Kristus. Dia Alfa, dia Omega. Masalah itu tidak punya kekuatan Alfa Omega. Yang punya kekuatan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, itu tetap Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kenapa kita takut dengan masalah? Kenapa kita stres dengan masalah? Kenapa kita depresi dengan masalah? Kenapa kita cemas hari-hari ini dengan fakta yang tidak bertambah baik? Pastikan Tuhan tetap punya ketetapan, kehendaknya hari ini sedang dilaksanakan, kuasanya yang tidak berubah. Hari ini percayalah, dengan masalah yang semakin buruk, kelemahan kita ini cuma mau melihat kuasa Tuhan yang sempurna, mau melihat keajaiban, mau melihat kelepasan yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Makanya tetap semangat, ya. Jujur, kita hari ini, saya sendiri kalau sudah mulai takut, saudara, lihat realita, lihat fakta, saya cuma diingatkan sama Tuhan, Eli, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Bukankah kamu harus percaya kepadaku dengan segenap hatimu? Jangan bersandar kepada akal pikiranmu. Saya begitu baca Amsal 3 ayat 5-6. Di situ saya sadar. Saya takut karena saya hari ini tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hatinya enggak, tapi masih intip-intip fakta. Ya, orang kalau takut itu apa? Percayanya enggak bulat, enggak segenap hati, tapi masih ngintip fakta. Nah, jujur, kalau kita ngintip fakta pasti takut, ya. Kalau kita ngintip WhatsApp-nya suami, kita drop. Kita lihat sosmednya pelakor, kita drop iman kita pasti runtuh. Kita kalau lihat buku tabungan, lihat fakta toko memang sepi, dan dibandingkan kebutuhan hidup yang makin besar, enggak ada orang yang imannya bisa timbul seperti emas, pasti drop semua. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kita percaya Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada akal pikiranmu sendiri. Firman jelas berkata di Amsal 3 ayat 5. Yuk kita baca aja ayat ini, supaya ayat ini jadi kekuatan buat saudara. Kita baca sekali lagi di Amsal 3 ayat 5. Supaya saudara dan saya malam ini, saya sudah selesai sebentar lagi, ya. Kita hendak lagi takut menghadapi realita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Jadi kita ini jangan bersandar pada pengertian kita. Tuhan kalau enggak ditolong hari ini bangkrut. Tuhan kalau enggak pulang-pulang suamiku hancur. Enggak.
Kita tidak boleh pakai akal pikiran. Kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, tidak cukup. Ya tidak cukup, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak cukup. Tapi Tuhan yang mencukupkan. Itu pengertian kita hari ini harus sesuai dengan firman. Kalau kita berlihat realita, tidak cukup, saudara. Semua orang berkata tidak cukup. Semuanya berkata tidak mungkin. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka kita akan melihat. Hari ini jangan pakai pengertian kita, sudah tidak masuk akal. Kita bagaimana bisa membelah laut, tidak masuk akal. Semua tidak masuk akal hari-hari ini. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, iman timbul dari pendengaran akan firman, maka percayalah, dari iman sekecil biji sesawi, gunung itu bisa geser. Ya, saudara kepingin geser apa sekarang? Yang jadi masalah dirubah jadi berkat. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tapi kalaupun sampai hari ini engkau sudah berkata, Tuhan aku percaya, tapi belum melihat sesuatu, iman seperti Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu yang menyertai aku sudah lebih dari cukup. Kalaupun hari ini kau belum dilihat jawaban dari imanmu, mungkin kau berkata, Tuhan tolong toko rame, rumah tangga pulih, sehat. Itu belum terjadi, walaupun kau sudah percaya, tapi faktanya makin hancur, buruk. Sekali lagi, jangan takut, karena gada dan tongkat Tuhan yang menyertai saudara itu sudah lebih dari cukup. Kita pasti mampu kok melewati hal-hal hari-hari buruk hari ini. Kita pasti mampu. Tuhan sudah sediakan hidangan di depan lawan. Jangan takut. Orang kalau dikatakan hidangan berarti saudara tetap bisa menikmati, tetap bisa survive, tetap bisa sukacita walaupun di tengah hadapan masalah saudara tidak beranjak. Tuhan kapan gunung ini beranjak? Sudahlah, pakai iman yang tetap percaya. Tidak akan pernah takut bahaya, karena gada dan tongkat Tuhan lebih dari cukup. Itu iman, ya. Tetap tekun dalam iman, jangan goyah, ya. Jangan goyah, jangan bergeser dari Injil. Itu yang terakhir. Teguh, tidak tergoncang, ya. Sekali lagi, iman yang tekun dalam iman, teguh tidak tergoncang, dan jangan bergeser dari Injil. Lihat Ayub 1 ayat 21. Apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu berarti hati Ayub itu positif. Dia punya hati yang rela. Ya sudah, kalau Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil. Ya seperti ibu kemarin, kalau tiba-tiba kehilangan anak, tidak gampang saudara. Tapi satu hal kita belajar, ya seperti Ayub, Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil. Semuanya yang kita miliki itu pemberiannya Tuhan. Kita ini bukan pemilik saudara, tapi semua itu pemberiannya Tuhan dalam hidup kita. Lah kalau Tuhan mau ambil, ya hatinya Ayub itu positif. Hati yang positif itu rela. Kalaupun hal yang berharga belum dikembalikan Tuhan, ya tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Suatu kali aku percaya kalau Tuhan yang memberi mengambil, Tuhan juga akan memulihkan, mengembalikannya di depan dengan kebahagiaan, dengan gantinya. Saya tidak tahu, setiap kita pasti punya gantinya nanti. Apa yang terambil dalam hidupmu yang terusik, nanti Tuhan punya cara ketika hati kita positif. Ya, jangan geser dari pengharapan Injil. Orang yang bergeser dari Injil, hatinya tidak akan positif sama Tuhan. Hatinya pasti tidak akan rela. Tuhan tidak rela aku, Tuhan tidak rela. Tuhan kenapa aku sudah hidup benar, aku tidak rela ikut Kristus, kok tambah susah hidup saya. Lebih baik saya jual iman saya lebih baik ambil jalan pintas daripada aku setia sampai hari ini. Aku tidak rela Tuhan, hidupku makin sulit. Tidak, tapi sekali lagi belajar seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tidak ada kedaulatan
kuasa kita untuk kita protes sama Tuhan. Karena kita belajar rela, semua adalah pemberian Tuhan buat hidup kita. Makanya kalau ada sesuatu yang terambil, Abraham aja ndak marah, walaupun itu milik satu-satunya, ndak masuk akal, disuruh bunuh lagi. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, dibalik ndak masuk akal. Yang kedua, apa yang dikatakan Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti yang kedua, iman yang tidak digeser dengan Injil, selain hatinya positif, perkataannya juga positif. Ya, Ayub itu perkataannya positif. Hari ini pastikan kalau kita tidak digeser dengan pengharapan akan Injil, hatimu itu pasti positif. Engkau pasti rela karena pengharapanmu akan Injil. Pasti nanti lihat pemulihan yang indah, lihat hal yang memerdekakan, kemenangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang ketiga, berpikirlah positif. Ya, Ayub itu luar biasa. Saya tuh kalau merenungkan Ayub, saya selidiki kenapa Ayub bisa sampai melihat pemulihan yang 2 kali lipat dikembalikan Tuhan. Karena kata kuncinya, dia selalu mempunyai hati yang positif, perkataan yang positif, dan pikiran yang positif. Ya sudah Tuhan, aku tahu kalau hari ini masalahku tambah buruk, itu cuman ujian. Karena Engkau tahu jalan hidupku. Kalau aku hari ini Engkau menguji aku, itu tujuannya bukan menghancurkan hidupku, tapi supaya aku timbul seperti emas. Nah, ini perkataan kita harus positif. Hari ini yuk hati kita positif, perkataan kita positif, pikiran kita positif aja sama Tuhan. Sehingga kita tidak digeser sama Injil. Coba kalau hati kita negatif sama Tuhan, kita tidak rela, hitung-hitungan, ikut Tuhan, tidak tambah cuan, tambah bocor. Ikut Tuhan setia, habis uang perpuluhan, usaha tambah rugi. Ikut Tuhan sudah doa puasa, doakan pagi siang malam, suami berubah, tambah ndak berubah, tambah brutal Bu Eli. Bukan berubah, tambah brutal. B-nya bukan berubah baik, brutal Bu Eli. Jujur, kalau itu yang jadi hati kita, maka kita tidak pernah rela dengan penderitaan. Maka kita akan digeser dari pengharapan Injil. Hari ini pastikan jadilah seperti Ayub yang selalu punya hati yang positif. Rela buat Tuhan. Sudahlah rela sesaat jalani masa-masa yang tersulit. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menguji saudara timbul seperti emas, seperti Ayub, bukan menghancurkan. Bahkan hari ini berkatalah positif. Karena ketika kita berkata positif, maka kita punya pengharapan akan Injil. Orang yang sudah berkata negatif, itu sama sekali sudah tidak mau mengatakan Injil lagi. Hidupnya hanya ikut kata dunia. Terkutuklah ya, terkutuklah. Enggak, tapi hari ini kita mau seperti Ayub. Apakah engkau mau terima yang baik, yang buruk engkau tidak mau terima? Itu sebabnya 3 hal ini akan membawa kita akan hidup berdiri di atas iman, bukan di atas fakta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini sudah belajar ya saudara, percayalah kita belajar hari-hari ini. Rasa takut kita itu sumbernya karena saudara lihat fakta, dengar apa kata orang. Mulai hari ini yuk mata itu ditutup, jangan dengar kata orang ya, jangan berkata yang hal-hal yang duniawi, realita faktamu. Memang keuanganmu tidak cukup, tapi saudara tidak perlu ngomong realita. Semakin saudara ngucapin realita, diucapin terus, maka realitamu tidak akan berubah. Satu hal yang saudara perlu ingat, fakta itu tunduk kepada kebenaran firman. Makanya perlu dikatakan firman. Sekali lagi yuk, jangan pernah hari ini takut. Kalau mulai takut, mulai sadarkan. Iya ya yuk, mulai ngintip-ngintip fakta. Nggak boleh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pastikan malam ini segenap hati itu bulat sudah. Nggak ada yang dicampur fakta. Orang hari ini kalau banyak lihat fakta, pasti takut.
Tapi kalau lihat Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tekun aja, bertekun dalam iman. Ya Tuhan, sudahlah Tuhan, badannya besar seperti Ayub. Aku tahu Tuhan, Engkau sedang melaksanakan ketetapan kehendak-Mu dalam hidupku dan Kau tidak pernah berubah. Itu aja yang dipegang. Ayub itu melakukan. Yang kedua, saudara tetap hari ini teguh, tidak tergoncang, yaitu jadilah orang yang tetap tekun mengikut Kristus, tetap saleh mengikut Kristus, dan tetap setia mengikut Kristus. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, yaitu jangan digeser dari pengharapan Injil, tetap punya hati yang positif, tetap punya perkataan yang positif, dan pikiran yang positif. Semua ini hanya ujian buat kita itu mendatangkan kebaikan, supaya pemurnian akhir zaman, murni timbul seperti emas, itu akan kita alami. Orang kalau tidak timbul seperti emas, nanti Tuhan tidak kenal kita. Orang yang dikenal Tuhan nanti adalah imannya yang tidak up and down, tapi yang timbul seperti emas. Hari-hari ini kita lagi dibuat Tuhan supaya nanti waktu kita pulang ke rumah Bapa, ya, saya percaya loh, yang di rapture di akhir zaman itu orang-orang yang punya imannya timbul seperti emas. Nanti kalau imannya tenggelam, saudara tidak di rapture, karena dianggap bukan jadi orang benar. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, jangan sampai perkara iman ini diabaikan, disepelekan. Nanti kalau rapture kita tidak diangkat karena Tuhan melihat kita ini bukan orang beriman, tapi kita orang dunia yang selalu menuntut bukti, yang selalu datang sama Tuhan marah-marah karena tidak ada bukti baik, tidak ada fakta yang baik yang bisa mendukung. Pastikan malam ini siapapun saudara dan saya, yuk belajar tidak melihat fakta. Belajar percaya penuh kepada kebesaran Tuhan seperti Ayub. Maka pada akhirnya hidupmu sehancur-hancurnya hidupmu dalam pemikiran Tuhan bukan dihancurkan, tapi Tuhan sedang menggenapi rencana kehendaknya yang besar dalam hidup saudara dan dipulihkan 2 kali lipat seperti Ayub. Selamat berjuang semuanya, ya. Tadi saya dengar juga ada seorang yang bercerita, Bu, ngadepi realita di akhir zaman tidak mudah. Ada orang yang setia sama Tuhan, ya, tiba-tiba diperhadapkan dengan suaminya yang hari itu sudah menyodorkan surat gugatan cerai, dan dia harus menandatangani. Dan yang paling parah, Bu, istri ini dipaksa keluar, tidak dikasih uang sepeser pun. Bahkan uang sedikit pun suaminya sudah buta. Anak-anak mau diambil paksa semuanya karena suaminya sadar istrinya tidak pernah bekerja, istrinya tidak bisa apa-apa. Singkat cerita, si istri tetap berdiri di atas iman. Karena si istri sudah diusir dari rumahnya, dia kembali ke orang tuanya. Tapi di situ dia tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa, beriman, berharap kepada Tuhan. Sampai suatu kali, apa yang tidak pernah dia pikirkan, keadaan hidup di hari pernikahan, ya, suami dan wanita ini meresmikan hubungannya, menikah di hari H. Suaminya meninggal, dipanggil pulang ke rumah bapak. Artinya tidak ada pernikahan yang sampai berjalan dengan lancar, ya, kalau kita punya iman. Sekalipun kelihatannya si istri kalah dengan mutlak, dengan pelakor, sampai pada harinya, hari H. Di hari H, ya, mungkin cuma tinggal berapa jam suaminya meninggal dunia. Dan hidup si istri hari-hari ini karena hidup dengan iman, percaya. Hari-hari ini dia melihat hidupnya bahagia. Dia sudah melihat 4 anaknya menikah, dapat jodoh, pekerjaan yang baik. Bahkan ada yang hidup di Amerika, bahkan ada hidup yang ada di luar negeri, bahkan ada yang hidup di Jakarta, hidup dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Si istri hari ini juga dijagai, dilindungi Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Makanya tidak ada loh orang yang takut lihat realita. Jujur, waktu itu si istri cerita, kalau lihat realita saya bisa mati, saya bisa bunuh diri, saya bisa gila. Bayangin,
secara ndak ada angin loh, ndak ada pertengkaran. Saudara, kalau ada tanda-tanda suami sudah selingkuh masih mending, ini ndak ada tanda-tanda. Sekonyong-konyong badai menimpa hidupnya, tiba-tiba dia dipaksa keluar oleh suaminya, keluar dari rumah karena pelakor mau masuk dalam rumah. Kira-kira seperti murid-murid ndak? Tiba-tiba badai sekonyong-konyong, kekuatan pelakor lebih besar dari kekuatannya, dan terlihat Tuhan ndak lakukan sesuatu. Itu benar-benar dia alami. Tapi orang benar yang hidup oleh iman percayanya tidak akan lihat pengharapan mengecewakan. Doa-doanya pasti besar kuasanya. Imannya akan mengubah fakta, membalik keadaan. Tiba-tiba siapa yang nyangka di hari H. Tuhan tuh buat skenario luar biasa loh saudara. Ya, hari H. Siapa yang tahu hari H, hari gembira, ya, akan melangsungkan jadi raja dan ratu meninggal saudara. Makanya yuk, siapapun saudara dan saya, realita boleh bertambah buruk, keadaan boleh tidak berubah, tapi satu hal, Tuhan juga tidak pernah berubah. Dia tetap akan melaksanakan kehendak dan ketetapannya. Tidak ada fakta yang bisa merubah. Yuk, hari ini tetaplah berpikir positif. Apapun firman, semua fakta itu pasti tunduk kepada kebenaran. Tidak ada fakta yang bisa menang atas kebenaran, karena kebenaran tetap menang, memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Mau tidur sudah sukacita, tidak boleh takut lagi ya. Yang tadi sebelum live takut Bu Eli, hari ini sudah ada jawabannya ya. Saya berusaha saudara untuk memberikan kekuatan setiap malam ya. Nanti terutama puasa berapa hari ini saya mau buat flyernya. Kita akan masuk puasa lagi 40 hari. Harapan saya dengan puasa dan saat teduh ini akan membuat kita jadi orang benar yang hidup oleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami hari ini, malam ini cuman bisa berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat di atas masalah kami yang besar hari ini. Kami tidak mau berkata apa-apa, kami cuman mengucap syukur karena kami tahu Tuhan saat ini segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan kehendak, ketetapan dan rencanamu yang tidak pernah berubah atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa iman kami tidak akan pernah digeser. Kami tetap akan tekun menjadi pengikut Kristus, kami tetap akan menjadi orang yang saleh dalam pengikut Kristus, dan kami juga hari ini akan tetap teguh menjadi pengikut Kristus. Kami tidak pernah mau digeser dengan apapun Tuhan. Kami percaya, kami mau setia sekali Yesus tetap Yesus. Terpuji namamu, kami mau istirahat, mau tidur. Kami tahu Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat.